yang ujung itu. Oh, yang ujung itu malah. Yang juga masih utuh dan dikatakan bahwa ini anak turun yang ketiga di sini. Dulu si bapak ini awalnya ini pegawai tanah, pegawai kabupaten. Jadi memang blok ini istilahnya itu rumah-rumah pegawai kabupaten zaman itu. Di orang-orang pribumi Jawa yang kerjanya di kabupaten. Ini masih ada sisa namanya, tapi juga tidak ada yang jeki. Selalu kita temukan bangunan jeki di dalam kampung. Nah, ini mbak kelenengan, rumah kelenengan. Ya. Iya. Ini lebih lama lagi, ini sisa ini masih bertahan. Itu separuh tembok. Separuh tembok, separuh gedek. Istilahnya rumah kelenengan kayak gini nih dalam bahasa Jawa. Inilah yang disebut sebagai Gang Mebelan. Orang Malang lama mungkin masih ingat di sini ada orang-orang jual mebel dulu. Ya, makanya disebut Gang Mebelan. Ini dugaan saja bahwa dulu ini Kampung Mebelan ini kampung pindahan gitu ya. Zaman awal-awal pecinan itu mulai dibangun 1900 awal, kan yang namanya tukang mebel itu orang Cina dulu. Orang Cinanya itu bikin mebelnya di sebelah timurnya Klenteng menuju ke Kampung Warna-Warni itu loh, jalan itu. Orang Malang lama menyebutnya jalan pertukangan dulu begitu. Orang Belanda menyebutnya Mebel Makerstraat, jalan tukang mebel. Nah, tukang mebelnya siapa? Wong Cina. Tidak terjelaskan memang kok kemudian ada perkampungan mebel di sini, tapi ya juga sudah punah sekarang. Ya tukang mebelnya sudah tidak ada, sudah pindah ke toko di toko apa mas? Kan Kirana gitu. Nah kayak gitu-gitulah, Ogan gitu-gitulah itu. Yang rural, Yang Arab. oh yang oh benar. Jadi ada beberapa yang rumah-rumah lawas yang ada mercy busuk itu loh. Oh iya. Itu leluhurin tukang mebel. Ya. Di hari ini dia jadi jualan parfum. Ada cucu cicitnya itu. Jadi memang sudah trennya sudah lewat gitu. Iya. Aslinya yang dari sana ya kota, dari tanah. Oh iya, maksudnya kan mungkin dari Lempung diimplementasikan di kota-kota nggak ada. Kan kalau tong. Jadi memang kisahnya dulu orang jual parfum itu kemasannya itu pakai tong memang. Dulu ya, sekarang sudah plastik lah gitu ya, sudah kaca parfum. Nah, tong-tongnya sisanya itu kemudian dijual kan. Jualnya ini pengepulnya juga di sekitar ini. Ya, tong-tongan itulah namanya jual tong. Yang akhirnya kata tongan itulah terpisah. Di Mas Suryani ya orang sekarang sudah tak tahu, sudah lupa. Tapi tong ini kayu, kayak anggur itu. Kayak anggur. Jadi jangan dibayangkan tong besi ya, tong kayu zaman itu. Nah kalau di sisi ini kita sudah masuk wilayah yang disebut sebagai termasuk Kampung Arab ini. Ini area ini ya. Nah, tahun 10, tahun 15 gitu ya, modelnya masih seperti ini dengan langit-langit tinggi, kemudian ornamen di atas pintu itu masih. Ini yang katanya orang Arab, orang Cina nyewa itu, Pak ya? Iya, yang katanya ya, tapi tidak detail ceritanya. Barang antik. Kita sekarang posisi di sini kira-kira. Mau nendang sini. Kelihatan ini ya. Iya. Sisa apa namanya periode Belanda membagi-bagi wilayah itu loh. Jadi dulu kan ada yang apa namanya orang di petak-petak berdasar sukunya itu ya. Ini termasuk bagian dari itu. Orang Arab di sini, orang Cina di sana.
kemudian orang yang Jawa di sisi timur, gitu ya. Itu bagian dari undang-undang pembagian wilayah itu. Weekend sel-sel istilahnya gitu. Sehingga masuk akal bahwa kemudian masih ditemukan sisa-sisa rumah lama, rumah kisaran tahun 20-an, contohnya tadi itu yang lebih awal, yang masih bangunan Inggris tadi, 1910, 15 itu kira-kira itu. Orang lama menyebutnya inilah namanya Embong Arep. Ya. Kalau sekarang namanya jadi itu Jalan Syarif Al-Godri itu ya. Sedikit lah supaya tahu siapa sih Syarif Al-Godri itu ya. Syarif Al-Godri itu adalah salah satu dari yang disebut sebagai pahlawan Ampera. Zaman tahun 6 ada ribut-ribut, kemudian ada mahasiswa bergolak menuntut Tritura itu ya. Itu Tuntutan Rakyat itu zaman tahun 66. Nah, ada beberapa orang mahasiswa yang atau orang yang bukan mahasiswa yang kemudian gugur, entah itu tertembak dan lain-lain, dan di mana-mana ya, itu seluruh Indonesia ada kejadian seperti itu. Salah satunya adalah Syarif Al-Godri. Syarif Al-Godri ini orang Makassar. Kejadiannya juga di Makassar. Kita udah gitu sama Mas Eko ya. Kita masuk namanya kue yang ada ya. Emirat Arab di sana. Ini menarik ya. Ini di tengah kampung Arab. Kok ada pintu gerbang Cina seperti ini ya. Ini ceritanya sebenarnya ini bukan urusan bangunan Cina ini sebenarnya. Jadi ini blok ini asal muasalnya ini satu keluarga lah, masuk dari jalan itu sampai ke sisi sana. Anak turunnya salah satunya Pak Tajudin itu ya. Pak Tajudin masih tinggal di sini, dan ini dulu rumah kakaknya Pak Tajudin. Ibunya masih tinggal di sini sekarang. Nah, dulu kakaknya ini dagang barang antik. Dan barang antik ini kebanyakan yang heritage China begitu, sehingga kemudian ya kok kepikir dibikin begini. Ya orang yang nggak tahu dipikir tuh, yang ngomong Arab kok orang kelentengi. Nah, jadi jangan salah, ini ornamen yang ditinggalkan ini sebenarnya gitu lah. Ornamen baru aja sih. Kereta kuda gitu. Jadi di sana ada kandang kudanya, istalnya gitu. Zaman dulu kalau orang ini juragan angkot gitulah, cuma angkotnya itu kereta kuda. Itu kalau teman-teman di blok sekitar Jodipan pernah membaca nama Boldi? Nah, Boldi itu juga juragan kereta kuda, juragan angkot zaman itu ya. Masih betul. Tapi gak zamannya kereta kudanya Boldi ya Mbak, enggak. Itu sudah lama banget. Cuma yang unik kalau sedikit agak nyimpang ya, area dipertahankan oleh warga masyarakat sekitar sini, warga lokal, dan zaman 47 sempat dikatakan bahwa orang Belanda pun sampai menyasar mencari para pejuang kita. Dan saya pernah dapat cerita dari pengurus musola ini, zaman itu pernah lah ini digunakan sebagai tempat bersembunyi lah teman-teman seperti ini, teman-teman para pejuang itu ya. Bentuknya yang masih bertahan ini dua pilar nama ini masih ada, kemudian menaranya sudah ditambahkan ke atas, sedangkan atapnya juga sudah berubah ya. Bismillah ya. Musola ini sendiri ada kaitannya dengan di jalannya tadi. Kalau kita ke sana itu akan tembus ke Jagalan, itu ada pesantren ya, pesantren putri namanya itu. Jadi pesantren putri pertama yang ada di Kota Malang namanya. Dan ada pemimpinnya ya, pemimpinnya kalau di Malang itu dipangkati letnan. Kalau kotanya makin besar ya dipangkati kapten. Kemudian kalau kayak di Batavia
kota besar dipangkati mayor, gitu ya. Nah, di Malang ini pangkatnya letnan. Dan dalam catatan ditemukan bahwa pemimpin seperti itu masih ada tersisa menjelang sampai Jepang masuk. Jadi Jepang masuk kan tahun 42. Nah, di kota Malang ini letnan Arab yang terakhir adalah namanya Mula Dawilah. Ya, itu ada nama Mula Dawilah. Kira-kira di tahun 31 sampai menjelang Jepang masuk. Nah, setelah itu hilanglah kemudian model-model seperti itu. Awalnya dulu kampung ini itu digabungkan dari tiga etnis, Melayu, Arab, dan Mur. Mur itu orang-orang Arab yang bukan orang Arab sebenarnya, orang di sisi Afrika Utara, Tunisia, Libya, Maroko, itulah bangsa Mur, ya. Nah, sedangkan karena orang Arab pada waktu itu komunitasnya masih sedikit, orang Melayu lebih banyak. Awalnya blok ini dulu pemimpinnya itu orang Melayu, ada namanya Cik, namanya Cik gitu ya. Jangan isu Pak. Enggak. Sabar. Jadi masih nama-nama kayak orang Aceh gitu ya, gitu. Tapi kemudian hari cukup menarik bahwa dalam perkembangannya pertama orang Mur itu makin punah. Tersisalah tinggal yang Melayu dan Arab. Dan kemudian hari juga orang Melayu pun punah. Sehingga akhirnya yang tersisa kampung Arab Arabnya pun juga bahwa orang-orang Arab yang datang ke Indonesia ini, ke Malang ini, asal-muasalnya itu adalah dari Hadramaut, Yaman. Ya. Jadi kalau diperhatikan gampang sebenarnya dikenali. Kulitnya lebih gelap. Kalau orang Saudi lebih putih. Kayak Manda gini lah, ini Saudi gini aja gitu. Putih-putih gitu ya. Gitu. Nah, awalnya orang-orang Hadramaut itu datang ke tanah Hindia Belanda zaman itu ya. Itu hanya yang laki-laki. Ya, disitulah mulai terjadi percampuran. Karena otomatis dia akhirnya menikah dengan orang lokal. Sehingga anak turun yang ada sekarang ini sebenarnya kalau dikatakan ya secara kemurnian ini sudah tidak murni sekali. Ya. Dengan makanan Timur Tengah begitu ya. Kalau mau cari yang bau-bau Timur Tengah ya kesinilah dengan rasa yang masih otentik kira-kira begitulah. Dimasak dulu. Tiga 9 gede.